Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Romanti Sirait dan rekan saya Lean Jordan Ginting. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang konsep ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar matematika yang diampu oleh Ibu Dia Anurat Herzamzam MPD. Selamat menonton. Pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, macam-macam ukuran pemusatan data juga terbagi menjadi 6. Apa saja? Yang pertama yaitu min atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, modus, kuartil, desil, dan yang keenam persentil. Yang pertama min. Min atau nilai rata-rata merupakan suatu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rataan merupakan wakil dari sekumpulan data atau yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan nilai hasil pengukuran yang sebenarnya. Halo, di sini saya akan membahas tentang soal nilai rata-rata atau min dari beberapa data. Nah, di sini diketahui data semester pelajaran IPA seorang murid 7,5, 8, 7, 6,5, 7, 7, 6,5, 8, 7,5, 8, 7, dan 7. Nah, di sini diminta tentukan nilai rata-rata dari nilai semester seorang murid tersebut. Nah, di sini ada rumusnya. X sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 sampai seterusnya, dibagi dengan N atau jumlah data siswa tersebut. Nah, jadi di sini X sama dengan F1 7,5 ditambah 8 ditambah 7 tambah 6,5 tambah 7 tambah 7 tambah 6,5 ditambah 8 ditambah 7,5 tambah 8 tambah 7 tambah 7 per ini dibagi N ini dibagi dengan jumlah, berapa jumlah data yang dikumpulkan oleh murid tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dibagi 12 sehingga didapatkan min sama dengan ini, hasilnya ditambahkan menjadi 87 per 12 sama dengan 7,25. Jadi hasilnya adalah min dari atau nilai rata-rata nilai anak tersebut adalah 7,25. Nah, tadi kita sudah membahas tentang mencari min namun data tunggal. Sekarang kita mencari min namun data kelompok. Di sini sudah diberikan tabel kelompok. Nah, bagaimana kita mencari min ya? Pertama kita harus mencari
nilai tengah dari nilai-nilai atau data tersebut. Mencarinya bagaimana? Pertama, kita harus menjumlahkan batas bawah dengan batas atas. 11 ditambah 20 dibagi 2. 11 ditambah 20. Nah, ini apa namanya? Namanya adalah XI atau nilai tengah. 11 ditambah 20 dibagi 2 hasilnya 21. 21 ditambah 30 dibagi 2 hasilnya 36. Ini 51, 66, 84, dan 96. Nah, setelah mencari nilai tengahnya, kita juga harus mencari FI-nya. FI itu bagaimana? Dengan cara frekuensi dikali dengan nilai tengah. 3 dikali 21 hasilnya, untuk mencarinya FI dikali XI. 3 dikali 21 hasilnya 63. 5 dikali 36 hasilnya 180. 10 dikali 51 hasilnya 510. Ini 726, 672, dan 288. Nah, sekarang kita jumlahkan FI kita jumlahkan semuanya menjadi 2439. Nah, kita masuk rumus untuk mencari nilai data kelompok dari mencari min atau nilai rata-rata adalah X sama dengan sigma FI kali XI per sigma F atau frekuensi. Nah, bagaimana? Jadi ini kan kita jumlahkan, tinggal kita masukkan saja 39 per sigma F adalah jumlah dari seluruh frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 40. Jadi 2439 dibagi 40 sama dengan min sama dengan 60,9. Jadi nilai rata-rata dari data kelompok adalah 60,9. Yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah data yang kita punyai dan telah diurutkan dari kecil hingga ke besar atau sebaliknya. Untuk menentukan median, suatu data pengamatan tergantung pada N atau banyaknya data. Apakah N tersebut ganjil atau genap? Jika N merupakan ganjil, maka statistik ukuran ke banyaknya data merupakan skor yang terletak di tengah. Setelah data diurutkan, maka skor itu disebut median. Nah, sekarang kita mencari tentang data median atau nilai tengah data. Di sini diketahui data ada 4, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 9. Nah, tentukan nilai tengah dari data tersebut.
Nah, ini adalah nilai yang telah diurutkan. Nah, mencari nilai tengah dari data ini bagaimana? Di sini telah tertulis rumusnya. Median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Nah, per 2. Sekarang xn itu adalah nilai dari jumlah dari data ini. Berapa data yang telah dikumpulkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Jadi xn-nya adalah 12. 12 per 2 ditambah 12 per 2 tambah 1 per 2. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6 ditambah 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 per 2 sama dengan 6 tambah 7 per 2. Nah, ini bagaimana selanjutnya? Nah, ini kita lihat data ke-6 ada nilai berapa? Data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada nilainya 6. Data ke-7 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di data ke-7 ada angka 6. Jadi ditambahkan per 2. Jadi hasilnya 6 tambah 6 sama per 2 sama dengan 6 tambah 6 12 per 2, hasilnya sama dengan 6. Jadi nilai tengah dari data tersebut bernilai 6. Nah, tadi adalah median dengan nilai data tunggal. Sekarang kita mempelajari tentang median dengan nilai data kelompok. Nah, di sini tertera nilai data kelompok dengan frekuensinya. Sebelum mencari nilai median, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya atau FK. Nah, untuk mencari FK bagaimana? Kita mencari dari nilai frekuensi. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah 13 sama dengan 23. 48. 60 dan 80. Nah, untuk mencari mediannya kita harus mengetahui kelas mediannya. Letak kelas mediannya itu di mana? Nah, untuk mencari letak kelas median, letak kelas median. Untuk mencarinya sigma F per 2. Nah, kita harus menjumlahkan dari frekuensinya. Ini hasilnya 80. Sama dengan 80 per 2 sama dengan 40. Nah, jadi letak kelas mediannya berada di angka kumulatif 40. Nah, dari angka ini 40 berada di mana? Di sini tidak mungkin karena dia masih kurang. Jadi berarti di sini. Nah, ya. Sekarang kita mencari median sama dengan
TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Nah, TB sekarang, TB itu dari mana? TB itu adalah atau batas bawah. Batas bawahnya itu 70. 70 dikurang 0,5 jadinya 69,5 ditambah N per 2. N-nya tadi kan 80 per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya berada di 48. Jadi, sebelum 48 ada nilai berapa? Nilai 23. 23 per F-nya itu ada di angka 25. Dikali P-nya itu apa? P itu adalah panjang atau panjang dari nilai yang diambil, seperti misalnya dari 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi panjangnya adalah ada 10. Baik, sekarang tinggal kita hitung. Sama dengan 69,5 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 40 dikurang 23 per 25 kali 10 sama dengan 69,5 ditambah 40 dikurang 23 hasilnya 17 per 25 kali 10 sama dengan 17 dibagi 25 dikali 10 hasilnya 6,8. Jadi 69,5 ditambah 6,8 sama dengan 76,3. Jadi median dari nilai data kelompok tersebut bernilai 76,3. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Modus ialah nilai atau suatu yang paling sering terdapat pada suatu rentetan nilai. Berarti nilai tersebut adalah nilai yang paling banyak atau nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang modus. Modus bagaimana? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini ada nilai atau data 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9. Nah, dari data ini, data mana yang paling sering muncul? Nah, dari sini kelihatan bahwa 6 adalah nilai 6 adalah data modus. Jadi, modusnya adalah bernilai 6. Nah, sedangkan ini bagaimana? 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kan mereka sama-sama satu semua. Jadi tidak ada yang
lebih dari satu data. Jadi data ini tidak memiliki nilai modus. Nah, selanjutnya ada ukuran letak. Ukuran letak atau ukuran lokasi dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Yaitu pertama kuartil. Kuartil yaitu untuk menentukan nilai kuartil ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menyusun data dan mengurutkan dari angka yang terkecil dan yang terbesar. Yang kedua, kita juga menggunakan rumus. Nah, sekarang kita masuk ke data kuartil. Nah, contohnya di sini diketahui nilai statistik siswa sebanyak 10 siswa, hasilnya 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 50, dan 55. Nah, tentukan nilai kuartil K1. Nah, untuk mencari nilai kuartil K1, terlebih dahulu kita urutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini sudah diurutkan 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan rumus KI sama dengan I kali N tambah 1 per 4. Nah, KI sama dengan I itu adalah kan diminta 1, K1 berarti 1 per N. N-nya itu ada berapa? N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ditambah 1 per 4. Jadi hasilnya 10 ditambah 1 sama dengan 11. 1 kali 11 hasilnya 11 per 4. Jadi KI sama dengan 2,75. Nah, kita sudah dapat nilai KI-nya. Sekarang kita mau mencari angka berapa yang berada pada K1. Nah, di sini hasilnya kan 2,75. Jadi, karena hasilnya 2,75, berarti data tersebut berada di antara data kedua dan data ketiga. Karena 2,75 berarti mendekati 2 dan 3. Gitu. Jadi, rumusnya K1 sama dengan data kedua, data kedua ditambah, ini dia dipecah ya. Ini menunjukkan data keberapa dan ini ditambah 0,75 kali data ketiga dikurang data kedua. Jadi
KI sama dengan, atau K1 sama dengan, data kedua berapa? Data kedua menunjukkan hasil 55. 55 ditambah 0,75. Nah, dikali data ketiga dikurang data kedua. Ya, data ketiga ada menunjukkan angka 60 dikurang 55. Jadi 60 dikurang 55. 60 dikurang 55. K1 sama dengan 55 ditambah, nah ini dikurang 60 dikurang 55, jadi hasilnya 5, jadi 0,75 dikali 5 hasilnya 3,75. K1 sama dengan, jadi 55 ditambah 3,75 hasilnya 58,75. Maka KI menunjukkan nilai perhitungan 58,75. Jadi karena K1-nya menunjukkan 58,75, dia berada di antara di sini. Di antara 55 dan 60. Yang kedua yaitu ada desil atau desiles. Untuk menyatakan desil ialah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, sekarang kita mencari desil. Di sini diketahui data desil ada 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Tentukan nilai DS3. Nah, ini adalah nilai yang setelah diurutkan. Maka yang diperoleh rumus DI sama dengan I dikali N tambah 1/10. Nah, kita masukkan saja. Ditanya DS3 sama dengan I itu berarti dia untuk mencari DS-nya. Berarti dia mencari 3. 3 dikali N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ditambah 1/10. DS3 sama dengan 10 ditambah 1, 11. Nah, DS3 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi 3 dikali 11/10. DS3 sama dengan 3 kali 11 hasilnya 33/10. DS3 sama dengan 3,3. Nah, di sini telah dapat DS3 dengan nilai 3,3. Nah, kita sekarang tentukan berapa perhitungan yang ditunjuk, angka berapa yang ditunjuk pada DS3. Berarti karena ini 3,3, berarti dia di antara 3
mendekati 4. Nah, berarti dia di antara sini. 3 menuju ke 4. Nah, diperoleh DS3 sama dengan data ketiga, data ke-3. Ini dia dipecah ya. Ini menunjukkan data keberapa dan ditambahkan 3, 0,3. Ditambah 0,3 kali, karena dia mendekati data keempat, maka data keempat dikurang data ke-3. Nah, sekarang data ketiga angka berapa? Data ketiga angka 6,5. Baik, 6,5 ditambah 0,3 dikali data keempat dikurang data ketiga. Data keempat berapa? Data keempat 70 dikurang 6,5. 70 dikurang 65 sama dengan 70 dikurang 65 sama dengan 5. 0,3 dikali 5. Jadi 6,5, maaf, bukan 6,5 ya, 65. Ini salah. Ditambah 0,3 dikali 5, hasilnya 1,5 sama dengan 65 ditambah 1,5 hasilnya, maka DS sama DS3 sama dengan 66,5. Maka diperoleh DS3 menunjukkan angka atau nilai 66,5. Maka dia di sini. 66,5 di antara data ketiga dan keempat. Yang ketiga atau yang terakhir ada namanya persentil atau percentiles atau disingkat PS. Ridwan tahun 2009 halaman 114 menyatakan persentil atau PS ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data itu disusun dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Namun ada juga beberapa langkah untuk menentukan persentil. Yang pertama, kita harus mengurutkan dari data yang paling terkecil dan hingga paling yang terbesar. Dan yang kedua, kita menggunakan rumus. Baik, selanjutnya adalah persentil. Di sini diketahui data persentil ada 50, 55, 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 70, 70 dan 65. Di sini dikatakan tentukan PS22. Nah, ini adalah data yang telah diurutkan. Sehingga diperoleh rumus PSI sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Sekarang kita masukkan. PSI berarti dicari PS22. PS22 sama dengan I berarti menunjukkan angka 22. 22 kali N itu jumlah
data yang dipakai. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ditambah 1 per 100 sama dengan 22 dikali 12 tambah 1 sama dengan 13 per 100. Nah, sehingga diperoleh PS 22 sama dengan 22 dikali 13 hasilnya 286 per 100. Sehingga PS 22 sama dengan 286 per 100 hasilnya 2,86. Nah, PS 22 menunjukkan angka 2,86. Sehingga berarti dia di antara data kedua dan data ketiga. Ya, ini dia data kedua dan data ketiga. Nah, kita mau cari nilai PS 22 itu berapa? Nah, sekarang sehingga rumusnya PS 22 sama dengan data kedua, ini menunjukkan data dan ini dipisah menjadi 0,86. 2 data kedua ditambah 0,86 dikali, karena ini menunjukkan data antara 2 dan 3 sehingga data ketiga dikurang data kedua. Nah, selanjutnya PS 22 sama dengan data kedua menunjukkan nilai 55. 55 ditambah 0,86 dikali data ketiga berapa? Data ketiga hasilnya 60 dikurang 55. 60 dikurang 55 sama dengan, nah, 60 dikurang 55 hasilnya 5. Jadi 55 ini diturunkan ditambah 0,86 dikali 5 hasilnya 4,3. Sehingga diperoleh PS 22 hasilnya 59,3. Jadi sehingga PS 22 menunjukkan hasil 59,3. Pas berada di antara 55 dan 60. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Romanti Sirait. Dan di sini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Dengan menentukan pemusatan data dan ukuran letak data, ternyata belum cukup untuk memberikan gambaran yang jelas dari suatu data. Pada pengukuran statistika, selain ukuran pemusatan data dan ukuran letak, juga ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari materi jangkauan atau range, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Nah, yang pertama itu jangkauan atau range. Apakah itu jangkauan? Jangkauan sering disebut range atau rentang. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Di sini kita simbolkan jangkauan dengan huruf R. Maka
Rumus umum jangkauan atau range adalah sebagai berikut. Nah, jangkauan untuk range adalah R sama dengan X max dikurang X min, di mana R adalah jangkauan atau range, X max adalah nilai atau data terbesar, dan X min adalah nilai atau data terkecil. Nah, jangkauan data tunggal. Untuk jangkauan data tunggal, langsung aja tentukan nilai terbesar dan terkecilnya, lalu kurangkan. Ya, contoh soal, tentukan jangkauan atau range dari data-data di bawah ini. Data-datanya ada 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, dan 20. Penyelesaian dari data di atas diperolehlah bahwa X max adalah 20 dan X min adalah 3. Maka R sama dengan X max dikurang X min sama dengan 20 dikurang 3 sama dengan 17. Jadi jangkauan data tersebut adalah 17. Ya, kita lanjut untuk jangkauan data berkelompok. Untuk data bergolong, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Contoh soal, tentukan range dari tabel berikut ini. Di sini terlihat bahwa nilai 3 sampai 5 memiliki frekuensi 3, 6 sampai 8 frekuensinya 6, 9 sampai 11 frekuensinya 16, 12 sampai 14 frekuensinya 8, 15 sampai 17 frekuensinya 7, dan 18 sampai 20 frekuensinya 10. Penyelesaian pertama-tama kita mencari nilai tengah kelas terendahnya, yaitu ini 3 sampai 5. Jadi X min adalah 3 ditambah 5 dikurang 2 sama dengan 4. Lanjut, untuk nilai tengah kelas tertingginya itu X maksimalnya adalah yang ini 18 sampai 20. Jadi 18 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 19. Nah, setelah kita dapat nilai tengah kelas terendah dan nilai tengah kelas tertinggi, kita akan mencari jangkauannya. Jangkauannya adalah R sama dengan X maksimal dikurang X minimal, yaitu 19 dikurang 4 sama dengan 15. Jadi jangkauan data tersebut adalah 15. Ya, lanjut simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau disebut jangkauan semi antar kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. K3 dikurang K1 atau dengan JAK, jangkauan antar kuartil, di mana K3 adalah kuartil ketiga dan K1 adalah kuartil ke-1. Kuartil mempunyai 4 bagian yang sama, bagian dalam membagi data atau N, di mana Q1 adalah kuartil bawah, Q2 adalah kuartil tengah atau median, dan Q3 adalah kuartil atas. Pada data yang tidak dikelompokkan, terlebih dahulu mencari kuartil tengah atau mediannya, kemudian mencari kuartil bawah dan kuartil atasnya. Contoh soal, di sini contoh soalnya adalah tentukanlah jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil pada data berikut ini. Datanya adalah seperti ini. Sudah, kita lanjut ke penyelesaian. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita akan mengurutkan data untuk mencari kuartil atas dan kuartil bawahnya. Lihatlah pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah ini telah ditentukan atau telah diurutkan data-data yang sebelumnya diacak menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita mencari kuartil bawah atau kuartil 1, yaitu di sini. Kuartil tengah atau medianya itu di sini,
dan kuartil atas atau kuartil ketiganya yaitu sini. Jadi kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas Q3 dari kedua data tersebut yaitu 30 dan 45. Maka QR sama dengan Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah yaitu 45 dikurang 30. Jadi QR sama dengan 15. Nah, QR itu apa? Di sini keterangannya, QR adalah jangkauan interkuartil dan QD adalah simpangan kuartil. Lanjut, simpangan kuartilnya yaitu QD. QD tadi adalah simpangan kuartil. Sama dengan setengah dikali QR atau jangkauan interkuartil. Jadinya setengah dikali 15. QD sama dengan 7,5. Jadi QR atau jangkauan interkuartil dan QD atau simpangan kuartil adalah 15 dan 7,5. Ya, kita lanjut. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau mean deviation adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya atau rata-rata penyimpangan absolut data dari rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Ya, di sini contoh soal simpangan rata-rata untuk data tunggal. Contohnya seperti berikut. Diberikan data sebagai berikut yaitu 5, 6, 8, 5, dan 7. Tentukan nilai simpangan rata-rata data di atas pembahasan. Menentukan simpangan rata-rata data tunggal, lebih dulu dicari rata-rata datanya. Ya, yang ini simbol dari rata-rata datanya. Rata-rata datanya sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 dibagi 5. 5 ini apa? 5 ini adalah banyaknya data dari atas berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi 5 sama dengan 6,2. Jadi rata-rata datanya telah kita dapat. Maka setelah diketahui rata-ratanya, saatnya mencari simpangan rata-rata. Dengan rumus SR. SR adalah simpangan rata-rata. SR sama dengan X1 kurang rata-rata ditambah X2 dikurang rata-rata ditambah XN seterusnya ditambah XN dikurang rata-rata per N. X1 di sini disebutkan sebagai data keberapa. Misalnya X1 berarti data ke-1, X2 berarti data kedua, dan seterusnya. Jadi SR sama dengan 5,6,2 diulangi. SR sama dengan 5 dikurang 6,2 ditambah 6 dikurang 6,2 ditambah 8 dikurang 6,2 ditambah 5 dikurang 6,2 ditambah 7 dikurang 6,2 per 5. Jadi SR adalah 1,2 ditambah 0,2 ditambah 1,8 ditambah 1,2 ditambah 0,8 per 5 sama dengan 5,2 per 5 sama dengan 1,04. Ini untuk data tunggal. Nah, lanjut. Contoh soal simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data berikut ini. Nah, maaf ada gangguan sebentar tadi. Lanjut. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Di mana nilai 11 sampai 15 frekuensinya 5, 16 sampai 20 frekuensinya 2, 12 sampai 21 sampai 25 frekuensinya 10, 26 sampai 30 frekuensinya 9,
31 sampai 35, frekuensinya 4. Tentukan nilai simpangan rata-rata data di atas. Baiklah, setelah itu kita masuk ke penyelesaian. Menentukan simpangan rataan data berkelompok, tentukan dulu titik tengah setiap kelas untuk kemudian dicari rataannya. Kita cari nilai 11 sampai 15. Nilai 11 sampai 15 berarti 11, 12, 13, 14, 15. Nilai tengahnya adalah 13. Jadi kita letakin di sini. Maaf. Begitu juga dengan nilai-nilai lainnya. Maka dapat nilai X-nya adalah 18, 23, 28, dan 33. Setelah kita dapat nilai X-nya, nilai tengahnya, maka kita mencari rata-ratanya, di mana rata-ratanya sama dengan 5 dikali 13 ditambah 2 dikali 18 ditambah 10 dikali 23 ditambah 9 dikali 28 ditambah 4 dikali 33 per 5 tambah 2 tambah 10 tambah 9 dan ditambah 4, jadinya 715 per 30 sama dengan 23,83. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai rata-rata datanya. Maka rumus mencari simpangan rata-rata berkelompok adalah SR sama dengan S1 terus X1 dikurang data-datanya. Begitu juga dengan F2 kali X2 dikurang rata-ratanya. Begitu juga sampai seterusnya per F1, F2 sampai F seterusnya. Dengan keterangan F1 adalah frekuensi pertama dari nilai datanya tadi. X1 adalah nilai tengah yang pertama tadi dan dikurang ini. Ini simbol ini adalah simbol dari rataan data-datanya tadi. Jadi tapi dipakai titik tengah kelas sebagai X, maka diperoleh, tuh kan benar bahwa X1 ini adalah titik tengah yang kita cari tadi, X-nya. Maka diperoleh, oke, kita lanjut. Maka diperoleh SR sama dengan 5 dikali 13 dikurang 23,83 ditambah 2 dikali 18 dikurang 23,83 ditambah 10 dikali 23 dikurang 23,83 ditambah 9 dikali 28 dikurang 23,83 ditambah, maaf karena tidak muat saya lanjutkan di bawah, ditambah 4 dikali 33 dikurang 23,83 per 5 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 9 dan ditambah 4, jadinya SR sama dengan 54,15 ditambah 11,66 ditambah 8,3 ditambah 37,53 ditambah 36,68 per 30, hasilnya sama dengan 148,32 dibagi 30 sama dengan simpangan rata-ratanya adalah 4,94. Ya, yang terakhir simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik yang sering digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang sering digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari sampelnya. Ya, contoh soal simpangan baku.
Contohnya seperti ini. Rama menjadikan tinggi badan beberapa siswa di desa Kalirejo sebagai sampelnya. Di bawah ini adalah data sampel yang berhasil dikumpulkan oleh Rama. Datanya adalah ini. 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Dari data di atas, hitunglah simpangan bakunya. Ya, kita jawab dalam berbentuk tabel bahwa di sini I itu adalah data keberapa dan XI adalah data yang keberapa gitu, maksudnya hasilnya. Dan XI pangkat 2 adalah data yang keberapa kemudian dipangkat 2 kan. Seperti contoh. Data yang pertama 172, 172. Maka di sini 172 pangkat 2. Jadi hasilnya segini. Begitu juga dengan 167. Begitu juga dengan ini. 180 pangkat 2-nya seperti ini hasilnya. 170 hasilnya juga segini. Begitu sampai di bawah. Nah, 1701 ini adalah hasil dari penjumlahan data semua ini. Dan begitu juga dengan ini hasil dari penjumlahan data semua ini. Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah data atau N-nya adalah 10 dan N kurang 1 sama dengan 9. Nah, setelah itu kita cari nilai dari variannya agar memudahkan kita dalam menghitungnya. Kita juga bisa menyusun tabelnya seperti pada gambar di bawah ini. Dari tabel di slide sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menghitung seperti di bawah ini. Simpangan baku data kelompok. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus variannya, maka akan menjadi seperti berikut. Di sini ada sigma dan ini N baik data dan I adalah 1. XI pangkat 2 sama dengan 289.613. Begitu juga dengan satunya 289.613. Maka XI pangkat 2 XI tapi ditutup kurung pangkat 2 sama dengan 1701 di pangkat 2 sama dengan 2.893.401. Dari mana 289.613? Dari data penjumlahan dari ini. Begitu juga ini penjumlahan data dari ini. Nah, terus ini dari mana? Dari sini. 1701 pangkat 2. 1701 pangkat 2 ini dari mana? Ya dari sini. X-nya tadi kan penjumlahan dari semua tinggi siswa di Kalirejo. Jadi di pangkat 2 kan. Jadi seperti ini. Lanjut. Cara menghitung simpangan baku secara manual. S kuadrat ini cuman simbol. S kuadrat simbol dari varian. Jadi 10 dikali 289.613 dikurang 2.893.401 per 10 kali 9. Kita kalikan dulu ini berdua, baru dikurang sama ini. Jadi hasilnya ini 2729 dikurang per 90. Jadi variannya adalah 30,32. Nah, dari cara tersebut kita sudah mengetahui bahwa nilai variannya adalah 30,2. Maka untuk cara menghitung simpangan bakunya, kita hanya perlu akar kuadrat nilai dari varian tersebut, yaitu S sama dengan akar 30,32.
yaitu 5,51. Jadi nilai simpangan baku dari soal di atas adalah 5,51. Sekian.